Yang terjadi ini bukan sekadar aksi massa biasa. Ini lebih menyerupai perlawanan sipil yang sengaja dipertontonkan di hadapan ancaman Trump. Ketika Bushehr mulai berada dalam bayang-bayang serangan, warga Iran seakan ingin menyampaikan satu hal. Mereka tidak mundur, mereka justru menantang. Pesannya tegas. Jika Washington benar-benar memilih menghantam titik paling berbahaya dan paling sensitif di Iran, maka serangan itu bukan hanya akan menyasar fasilitas strategis, tetapi juga akan berhadapan langsung dengan rakyat yang dengan sadar berdiri sebagai simbol perlawanan. Dan dari titik inilah aksi saling serang Israel Amerika Serikat versus Iran memasuki fase yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekadar duel rudal dan drone di langit Timur Tengah, melainkan pertarungan kehendak. Ketika ancaman dari Washington dibalas dengan keberanian sipil yang muncul dari dalam Iran sendiri. Semua berawal dari satu titik yang sama, eskalasi yang terus membesar tanpa jeda. Israel dan Amerika Serikat memperluas jangkauan serangan udara mereka, dan targetnya kini tidak lagi terbatas pada sasaran militer. Infrastruktur strategis mulai masuk ke dalam daftar incaran. Ketika perang memasuki April, setelah berlangsung lebih dari sebulan, situasinya bukan mereda, justru melonjak ke level yang jauh lebih berbahaya. Seorang jurnalis Prancis yang berada di Iran menggambarkan betapa gentingnya kondisi di lapangan. Pabrik obat, apotek, rumah sakit, hingga pusat riset medis ikut terdampak. Padahal, semua itu bukan fasilitas tempur, melainkan tulang punggung layanan kesehatan publik. Termasuk pula jembatan B1 di Karaj, yang dikenal sebagai salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Di saat yang sama, serangan juga dilaporkan menghantam area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Satu korban jiwa disebut jatuh, padahal Badan Energi Atom Internasional telah lama menegaskan bahwa fasilitas nuklir tidak boleh dijadikan sasaran militer. Alasannya jelas, ancamannya tidak berhenti di satu kota atau satu negara. Jika terjadi kebocoran radiasi, dampaknya bisa melampaui batas wilayah, mencemari udara, air, dan tanah selama puluhan tahun. Rusia pun menuduh Amerika Serikat dan Israel tengah mendorong situasi menuju bencana nuklir. Yang ikut terluka bukan hanya sektor kesehatan dan energi, warisan budaya pun mulai tersentuh. Golestan Palace yang sering dijuluki sebagai Versailles-nya Persia dilaporkan mengalami kerusakan. Di Isfahan, masjid-masjid bersejarah dan kompleks istana kuno juga ikut terdampak. UNESCO menyampaikan keprihatinan mendalam karena yang terancam bukan sekadar bangunan tua, melainkan bagian dari warisan peradaban dunia. Tekanan itu turut merambah dunia akademik. Sharif University of Technology dan Shahid Beheshti University dilaporkan ikut menjadi sasaran. Sejumlah bangunan bahkan disebut tinggal puing. Padahal, kedua institusi ini merupakan pusat riset, inovasi, sekaligus salah satu fondasi penting kemajuan teknologi Iran. Lalu serangan menjalar ke sektor industri. Kompleks petrokimia Mashhad, salah satu pusat industri vital Iran, ikut dihantam. Ledakan merusak fasilitas utama dan mengganggu pasokan energi nasional. Balasan Iran datang cepat, menyebar ke berbagai titik, dan dijalankan dengan pola yang tampak terkoordinasi. Di Suriah, kelompok bersenjata yang menyebut diri Guardians of the Blood Brigades dilaporkan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kasrak, Hasakah. Senjata yang digunakan adalah drone kamikaze Shahed 101, diluncurkan dari bak truk taktis sederhana, namun justru sulit dideteksi. Tekanan juga merambat ke laut. Hizbullah mengklaim telah menyerang kapal angkatan laut Israel sekitar 68 mil dari pesisir Lebanon menggunakan rudal jelajah anti kapal. Kapal tersebut disebut mengalami kebakaran setelah terkena serangan. Di darat, situasinya tak kalah panas. Posisi Israel Defense Forces di Tyre dihujani roket Grad 122 mm dan mortir berat. Dampaknya disebut cukup signifikan. Pasukan Israel dilaporkan mundur, bahkan meninggalkan sebagian perlengkapan mereka. Lalu muncul tanda yang jauh lebih mengkhawatirkan. Setelah serangan, terlihat ledakan sekunder besar.
Sebuah sinyal bahwa target bawah tanah bernilai tinggi kemungkinan ikut terkena hantaman. Tak lama kemudian, Iran menaikkan level tekanannya. Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke Haifa dan Tel Aviv, diduga dari jenis Ghadr atau Shahab 3B, yang membawa hulu ledak klaster. Namun bagian paling menegangkan justru terjadi saat Amerika Serikat menjalankan misi penyelamatan. Upaya mengevakuasi 2 pilot F-15 Strike Eagle yang jatuh di wilayah Iran berubah menjadi operasi dengan risiko sangat tinggi. Hasil akhirnya justru rangkaian kerugian. 1 F-15E hancur, 1 A-10, Thunderbolt 2 jatuh, 1 MH-6, Little Bird hilang, 2 HH-60, Pavehawk rusak, dan beberapa MQ-9 Reaper ikut jatuh. Bahkan sempat muncul laporan bahwa Amerika menghancurkan sendiri 2 C-130 Hercules agar tidak direbut lawan. Namun para analis independen meragukan versi tersebut. Menurut mereka, pola kerusakannya justru mengarah pada kemungkinan bahwa pesawat-pesawat itu ditembak jatuh. Jika itu benar, maka ini bukan sekadar misi yang gagal, melainkan sinyal bahwa medan perang telah berubah secara drastis. Dan dari titik ini, satu hal mulai terlihat jelas. Iran bukan hanya membalas, tetapi mulai mengendalikan ritme konflik. Kalau tekanan di medan tempur sudah begitu berat, maka di panggung internasional situasinya justru tampak semakin rapuh. Amerika Serikat mulai terlihat kian sendirian. Beberapa negara Eropa seperti Austria, Spanyol, dan Italia dilaporkan membatasi akses udara bagi militer Amerika. Sementara itu, Prancis dan Swiss ikut memperketat izin penerbangan dengan alasan kebijakan masing-masing, termasuk faktor netralitas. Di level global, retaknya mulai terlihat semakin jelas. Prancis bersama Cina dan Rusia memblokir upaya resolusi di PBB yang ingin menggunakan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Emmanuel Macron beralasan, langkah memaksa membuka selat justru membawa risiko yang sangat tinggi dan berpotensi memicu ancaman militer yang lebih besar di kawasan. Di saat yang sama, Iran memainkan langkah yang jauh lebih halus. Kapal-kapal Amerika dibatasi, sementara jalur untuk kapal Eropa tetap dibuka. Tekanan juga datang dari dalam negeri Amerika sendiri. Nama Donald Trump kembali menjadi pusat sorotan. Sejak menunjuk Pete Hegseth, lebih dari selusin perwira tinggi dilaporkan tersingkir, baik melalui pemecatan, pensiun paksa, maupun promosi yang dibekukan. Dugaan pun mulai menguat, ada restrukturisasi kekuasaan yang sedang berjalan di tengah perang. Bersamaan dengan itu, laporan soal korban mulai mencuat. Ratusan tentara disebut tewas atau terluka. Jika kontraktor ikut dihitung, angkanya disebut bisa menembus 13.600. Di sisi lain, pertahanan Israel mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Tingkat intersepsi yang sebelumnya berada di kisaran 95% turun tajam menjadi sekitar 54%. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi Iran yang bertahap, konsisten, dan melelahkan. Satu pertanyaan terus menggantung di atas semua ini. Bagaimana semuanya akan berakhir? Pola itu terlihat jelas dari sikap Donald Trump. Sejak 22 Maret 2026, ancaman untuk menghancurkan infrastruktur energi Iran terus mengalami pergeseran waktu. Dari tenggat 48 jam, lalu diperpanjang menjadi 5 hari, kemudian 10 hari, dan kini kembali ditunda. Ini bukan sekadar perubahan jadwal, tetapi mengandung makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Kemungkinan pertama, tekanan militer yang telah dikerahkan belum cukup kuat untuk memaksa Iran mundur atau membuka kembali Selat Hormuz. Kemungkinan kedua, Amerika Serikat sendiri tengah menghadapi risiko yang terlalu besar untuk melangkah lebih jauh. Sebab jika eskalasi benar-benar dilepas tanpa batas, konsekuensinya bukan hanya konflik dengan Iran, melainkan potensi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara dan mengguncang stabilitas global. Di sisi lain, Iran terlihat memainkan permainan yang jauh lebih sabar. Mereka tidak mengejar kemenangan cepat, sebaliknya, mereka menekan secara perlahan, konsisten, dan terukur. Strateginya bukan menghancurkan dalam satu pukulan,
melainkan menjaga konflik tetap berlangsung dalam tekanan yang terus meningkat.